Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri atas nama Humairah Al-Fatihah Nur Fajri. Kemudian ada teman saya yang bernama Firda Islamia Nur Fahmi dan juga Akbar Setiawan. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas oleh dosen mata kuliah Sosiologi Hukum untuk mengkaji materi tentang hukum dan politik. Nah, berdasarkan tema tersebut, kami dari kelompok 3 mengambil judul Analisis Fenomena Problematika Hukum mengenai Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, Studi Kasus Penggagasan Gibran Rakabuming Raka sebagai objek yang mendasari pengujian material Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih latar belakang dan juga rumusan masalah serta fokus dan deskripsi fokus dari proposal penelitian kami. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945. Nah, di dalam perjalanan pembentukannya secara utuh, Abdul Mukhti Fajar pada tahun 2006 dalam tulisan Ferdi Febriansyah dan Sugeng Praitno pada tahun 2023 memberikan penjelasan mengenai perubahan yang terakomodir dalam amandemen UUD NRI 1945. Sebagaimana diketahui bahwa amandemen UUD NRI 1945 ini telah terjadi sebanyak 4 kali, di mana di dalam perubahannya tersebut meliputi sistem kelembagaan, hubungan antara 3 cabang utama kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan juga ada hal-hal lainnya seperti sistem pemerintahan daerah, peraturan yang lebih rinci yang menjamin perlindungan hak asasi manusia atau HAM, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara, umumnya pemilu, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Nah, adapun eksistensi dari badan-badan atau lembaga negara tersebut tidak terlepas kewajibannya dalam hal kepentingan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam bidang yudikatif, pelaksana kekuasaan kehakiman terdapat beberapa badan yang berwenang, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini orientasinya adalah berwenang untuk menjaga konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara sesuai dengan hal-hal yang termuat dalam UUD NRI 1945. Nah, salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini adalah melakukan pengujian material atas peraturan perundang-undangan yang diduga terdapat ketidaksesuaian atau bertentangan dengan UUD NRI 1945. Nah, pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 garing PUU garis datar 21 garing 2023, yakni tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Nah, putusan tersebut cukup menuai kontroversi dan sebagian juga ada umpan balik yang konotasinya negatif dari masyarakat, dikarenakan alasan pengajuan permohonan tersebut itu karena baru diajukan tepat sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian setelah keluarnya putusan tersebut, terjadi peristiwa pemecatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang diduga alasannya itu adalah karena pelanggaran kode etik hakim dikarenakan kontribusinya dalam pengeluaran putusan tersebut. Nah, maka dari itu kami sebagai peneliti menduga hal ini dapat mengakibatkan problematika hukum dikarenakan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya orientasi dari kewenangan badan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, kami sebagai peneliti mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, hal apa saja yang menjadi alasan dalam memilih seorang pemimpin. Nah, rumusan masalah pertama ini didasari karena sebagaimana yang tercantum dalam studi kasus judul kami, yakni seseorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wali kota
Solo itu dikagumi oleh si pemohon atas putusan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/21/2023, di mana si pemohon ini sangat mengagumi sosok Gibran Rakabuming Raka, di mana sebagai wali kota Solo yang baru menjabat selama kurang lebih 2 tahun. Namun di usianya yang masih sangat muda, itu beliau bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Solo pada bidang perekonomian. Nah, kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana putusan konstitusional yang dapat menyebabkan problematika hukum. Nah, rumusan masalah yang kedua ini kami ambil dikarenakan setelah keluarnya putusan konstitusi dari Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/21/2023 itu sangat menuai kontroversi di tengah masyarakat dan dianggap menyebabkan atau mengakibatkan problematika hukum. Nah, maka dari itu kami akan mencari tahu dengan memfokuskan penelitian kami pada analisis mendalam terkait isi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/21/2023 yang berisikan tentang putusan mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Kemudian di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/21/2023 itu tertuang mengenai permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bernama Almas Sakib Biru Rea, yang mana beliau bermohon untuk menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisikan tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan Gibran Rakabuming Raka ini tidak bisa mencalonkan sebagai calon wakil presiden dikarenakan usianya belum mencapai batas yang telah ditentukan di dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini. Nah, fenomena yang menyebabkan putusan ini menjadi kontroversial itu dikarenakan permohonan pengujian material dari aturan tersebut itu baru diajukan saat mendekati pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang baru, sehingga masyarakat ini beranggapan bahwasanya jangan sampai ada keterlibatan di antara kepentingan antara pejabat pembuat putusan, dalam hal ini Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja dipecat dan juga pihak yang bermohon serta orang-orang yang bersangkutan pada kasus tersebut. Nah, maka dari itu penelitian ini berfokus dalam menganalisis secara lebih mendalam terkait alasan yang menyebabkan si pemohon ini mengajukan permohonan pengujian material atas peraturan terkait yang saya sebutkan tadi, yang pada akhirnya menyebabkan problematika hukum di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya atas nama Firdausah Novani akan menjelaskan materi mengenai tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis yang pertama itu problematika hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika diartikan sebagai hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum pernah dipecahkan dan permasalahan. Sedangkan menurut Ahmad Sanusi,
hukum adalah himpunan kaidah berisi keharusan atau larangan tentang tingkah laku manusia. Kaidah mana memang dianut oleh masyarakat. Pelanggaran atau kelalaian atas kaidah-kaidah tersebut dikenakan sanksi yang apabila perlu dapat dipaksakan oleh penguasa. Maka dapat disimpulkan bahwa problematika hukum adalah suatu hal yang mempengaruhi penertiban masyarakat dalam berperilaku yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah disepakati atau aturan yang diberlakukan seorang pakar hukum. Lawrence M. atau Feynman menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam bagian substansi hukum. Ismail Saleh menyatakan bahwa menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan huruf, kalimat, atau pasal mati dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, tetapi hukum positif mempunyai kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan karena sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika perkembangan masyarakat. Bahkan dalam beberapa hal ketinggalan dengan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, kekosongan hukum tersebut dapat diisi oleh hakim sehingga hakim pun dalam hal ini menjadi pembuat hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2023 sebagai salah satu substansi hukum. Oleh demikian, yang dinilai menyebabkan salah satu substansi hukum yang dinilai menyebabkan problematika hukum dikarenakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sendiri adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pada kenyataannya dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menetapkan makna dari pasal 169 huruf Q yang mana sebenarnya tupoksi tersebut adalah kewenangan lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang. Adapun yang kedua itu presiden dan wakil presiden. Presiden adalah gelar umum untuk kepala negara di negara yang berbentuk republik, sedangkan wakil presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat di bawah presiden yang dalam urutan suksesi wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden bila ia berhalangan sementara atau tetap. Dalam pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden adalah presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dan wakil presiden merupakan penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2023 berisikan mengenai putusan terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam kasusnya seseorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka yang diusung sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak akan bisa didaftarkan dikarenakan usianya yang belum mencapai 40 tahun, sehingga diajukanlah permohonan oleh Almas Sakibirun
REA untuk memohon pengujian material atas Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas dasar ageisme. Baik, saya Akbar Setiawan akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang akan digunakan dalam mengeksekusi penelitian ini. Penelitian kualitatif dimaknai sebagai jenis penelitian yang membuahkan hasil berupa data deskriptif terkait kata-kata lisan atau tertulis serta tingkah laku dari objek atau subjek yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan penelitian yang mendalam terkait kasus-kasus khusus yang telah diangkat. Dalam hal ini, studi kasus isi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Proses pendekatan kualitatif merupakan proses pengamatan yang meliputi pencatatan dan penganalisaan dan pengungkapan definisi yang lebih mendalam mengenai pro dan kontra yang terjadi di antara kepribadian tiap individu, mengenai faktor-faktor yang memenuhi penelitian kualitatif pada suatu penelitian, baik itu data yang berbentuk lisan atau tulisan, akan disajikan sebagai bentuk jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwasanya penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara real tentang fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Terkait lokasi atau tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selanjutnya itu sumber data. Yang pertama itu sumber data primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses mengamati secara langsung di lokasi penelitian yang terdiri atas proses mengobservasi dan mewawancarai unsur mahasiswa ataupun dosen yang memahami dan mengikuti perkembangan problematika hukum, khususnya terkait putusan tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sumber data sekunder adalah data-data yang mendukung argumentasi dalam penelitian, berupa dokumentasi yang didapatkan dari hasil penelitian ataupun jurnal-jurnal, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan yaitu yang pertama laptop sebagai sarana dalam menyusun proposal penelitian, yang kedua handphone yang memiliki fitur kamera dan perekam suara. Peranti tersebut digunakan sebagai sarana dokumentasi berupa pengambilan gambar di lokasi penelitian dan perekaman suara terhadap informan saat berada di tempat observasi. Dan yang ketiga itu alat tulis menulis, terdiri dari pulpen dan buku. Alat-alat tersebut digunakan pada proses pencatatan informasi yang didapatkan ketika observasi dan wawancara sedang berlangsung. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi, ialah teknik yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada objek atau subjek yang akan diteliti. Proses observasi meliputi memperhatikan, kemudian mencatat, lalu menganalisa penelitian yang dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Pada penelitian ini, peneliti datang mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati dan memperhatikan secara langsung terkait bagaimana pandangan mahasiswa dan dosen terkait problematika hukum mengenai batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kedua itu teknik wawancara. Merupakan sebuah cara yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data primer. Metode wawancara dalam suatu penelitian dilakukan dengan teratur dan struktur, di mana setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah ditentukan oleh peneliti. Dengan teknik ini, peneliti akan merealisasikan wawancaranya terhadap mahasiswa dan dosen yang memiliki wawasan tentang fenomena terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dan dalam proses penelitian juga dapat peneliti juga dapat mengumpulkan data berupa hasil penelitian dan jurnal-jurnal serta literatur lainnya yang berkesinambungan dengan permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Adapun analisa data, yang pertama itu reduksi data, merupakan teknik dalam memproses data untuk disederhanakan.
Teknik ini menitikberatkan perhatian peneliti terhadap pengompresan data-data kasar berupa catatan-catatan tertulis yang didapatkan peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan. Dengan menggunakan teknik reduksi kata, maka data-data yang diperoleh dari proses terjun lapangan akan dikumpulkan kemudian dipilah-pilih untuk menentukan data mana saja yang akan digunakan. Hal ini diharapkan mampu membuahkan data yang lebih simpel agar memudahkan peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitiannya. Yang kedua itu penyajian data, merupakan kumpulan data-data yang disusun oleh peneliti yang kemudian akan disimpulkan. Penyajian data dengan susunan struktur yang tepat, maka dengan ini peneliti akan mampu mencermati penelitiannya, sehingga peneliti dapat mengetahui perbedaan antara data pokok dan data pendukung. Dan yang ketiga itu verifikasi data, ialah proses pemeriksaan terkait arti dari kata-kata yang telah ditampilkan sesuai dengan pengetahuan peneliti, yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan pemahaman peneliti pula. Dalam menganalisa data kualitatif, diperlukan adanya penarikan kesimpulan atas data-data yang ada. Penarikan kesimpulan ini berlangsung secara berulang-ulang selama peneliti berada di lokasi penelitian, dan setiap kesimpulan yang didapatkan bisa saja berubah jika terdapat faktor-faktor yang memengaruhi isi dari kesimpulan yang lebih tepat tergantung situasi penelitian. Kesimpulan-kesimpulan tersebut yang dikumpulkan oleh peneliti, dan selanjutnya peneliti akan mencari tahu makna dan penjelasan terkait kesimpulan tersebut. Selanjutnya, setiap kesimpulan diperiksa atau ditinjau kembali untuk menghasilkan bentuk penegasan dari kesimpulan-kesimpulan yang ada. Mungkin ini materi yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya mewakili teman-teman juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.